Pengetesan smart power inverter pesanan dari Bapak Bambang Iswanto dari Pontianak. Untuk unitnya seperti ini, kapasitasnya 5000 watt, 48 volt. Untuk tampilan depan seperti biasa ya, nggak perlu kita jelaskan, sudah ada keterangannya semua. Untuk bagian dalam seperti ini, bagian atas ATS sudah ada keterangannya semua. Ini tab charging juga seperti biasa sebagai pengatur arus atau menyesuaikan voltase listrik rumah. Jika drop bisa di tab 3, jika normal bisa di tab 1. Bisa menyesuaikan ya, nanti disesuaikan sendiri. Untuk kapasitas chargingnya 1000 watt. Ini baterai, soft start, charging, kontaktor, MCB PLN, inverter. Untuk inverternya memakai 24 MOSFET. Oke, seperti ini. Ini trafonya 5000 VA, full tembak. Ini untuk inputan PLN fase netral, ini untuk output fase netral. Ini untuk baterai positif negatif semua sudah ada keterangannya, tinggal pemasangan saja. Untuk settingan parameter di depan bisa ngikutin manual setting yang di belakang box ini ya, sebagai patokan. Nanti bisa disetting sendiri sesuai kapasitas baterai yang dipakai dan beban yang dipakai. Untuk gelombangnya yang biru inputan PLN, yang kuning output dari mesin ini. Yang bekerja sekarang adalah inverter. Ini gelombangnya lebih mulus, lebih tinggi karena voltase PLN kita hanya 200 volt. Untuk bolanya kita gunakan untuk melihat kedipnya ya. Untuk pengujian pertama kita mau lihat perpindahannya dulu, sistem ATS. Saat kita bebani otomatis beban akan turun menyentuh batas settingan bawah dan berpindah ke PLN. Dan saat baterai kembali naik dia berpindah lagi ke inverter. Kita load 300 watt, ini baterai masih tinggi, ini kita setting di 52,7 untuk pindah PLN, 53 berpindah lagi ke inverter. Jadi beban kita kurang besar, kita tambah lagi. Oke, baterai kita masih stabil di 50V, tunggu lagi. Oke, makin turun. Oke, berpindah ke PLN, mulus, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Kita lihat perpindahan balik ke inverter lagi. Oke, mulus, sama. Kita load lagi coba. Oke, mulus, aman. Saat kembali naik menyentuh settingan atas, kembali ke inverter. Oke, aman ya, bolam halus sekali. Selanjutnya kita mau lihat sistem load terlebih dahulu ya. Untuk melihat loadnya, sebelum kita load kita matikan untuk PLN nya, karena kita mau melihat load maksimal. Dan saat load maksimal otomatis berpindah ke PLN, dan PLN kita dayanya kecil, jadi otomatis nanti berpindah ke PLN dan akan terjadi trip. Untuk settingan atas bawahnya sudah kita turunkan ini karena nanti terlihat masih load DC ya. Kita mau lihat load beban maksimal. Jadi di sini ada 5500 ini untuk beban kejut, di atas 5000 masih dapat handle. Kita lihat nanti untuk load maksimalnya mampukah sampai 5000 watt, 2000 watt, 3000 watt, naik turun ya seiring bertambahnya load. 4000 watt, 5000 watt. Oke, masih stabil gelombangnya. Baterai masih 50 ya. Ini kondisi di sini triknya bagus nih. 6300 watt. Naik turun. Oke, 6000 lebih ya over watt. Jadi spek 5000 tapi beban kejut masih dapat handle di 6000 karena ini terjeda ya bebannya. Ini kita masih load lagi. Kita mau memastikan untuk inverter ini benar-benar kita uji dan kita lihatkan untuk load maksimal. Jadi bukan spek tulisan ya. 2000 watt. Jadi biasanya saat cuaca kurang mendukung kita bebani, baterai sudah langsung habis, tapi ini masih stabil di 5000 watt, jadi ringan ya. 5000, 6000 watt, terjeda 10 detik baru dia akan off over watt. Oke, mantap. Jadi seperti itu untuk pengujian loadnya. Lanjut kita akan masukkan PLN lagi. Kita mau lihat untuk charging. Jadi kita siapkan tambah untuk melihat arusnya. Ini kita posisikan di AC. Nah, kita mau melihat load dari PLN nya ya. Yuk kita buka, lihat dalamnya. Oke, kita kaitkan ke AC. Masih 0 karena MCB
masih off dan tab belum diputar. Pengoperasiannya seperti biasa, kita putar tabnya dulu, baru kita on-kan MCB charging untuk melewati sistem soft start. Untuk menambah tab juga kita matikan dulu untuk MCB supaya untuk biar nggak trip ya. Ini belum ada charging ya, karena di sini kita lihat oke, baterai sudah menyentuh atas nih, atasnya 52, sedangkan on lagi di 49. Jadi ini sistem charging sudah off. Kita mau lihat untuk sistem chargingnya, jadi kita lihat. Jadi saat kita tekan menu otomatis berpindah ke PLN ya, jangan kaget bila berpindah ke PLN, itu nggak masalah karena memang begitu sistemnya. Oke, kita lihat di posisi charging on tadi baterai 50,3. Jadi kita akan naikkan untuk sistem charging on nya supaya charging berjalan ya. 50,5. 6. Off nya juga kita naikkan supaya dapat bekerja ya. Ini kita simulasikan aja karena kita hanya menunjukkan cara pengoperasikannya ya. Nah, baterai juga hampir penuh. Oke. Ini sudah berjalan di sini, kedip-kedip. Oke, untuk arusnya ini terbaca 0,6 atau setengahnya, sekitar 100 watt di tab 1. Kita putar tab 2, matikan MCB, putar tabnya karena ini baterai penuh ya, jadi arusnya cuma kecil 2 ampere 400 watt. Tab 2, kita coba tab 3. Ampere 900 watt atau 800 watt, listrik kita 200 volt. Oke, relay sudah berbunyi, sudah menyentuh atas ya, 50 volt tadi 55. Jadi sistem charging off. Di sini juga sudah off. Oke, jadi seperti itu untuk pengujian smart power inverter pesanan dari Bapak Bambang Iswanto dari Pontianak kali ini. Untuk ATS, load, serta charging sudah kita tunjukkan. Untuk semua koneksi-koneksi kabel sudah ada keterangannya. Nanti jika masih kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke kita. Sekian pengujian smart power inverter 5000 watt 48 volt kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.